Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Untuk kali ini kita akan bahas murni melalui technical, tidak dibahas tentang elite wave seperti biasa, tetapi kali ini kita akan membahas melalui memakai satu indikator yakni smart money concept atau SMC dan juga moving average ya. Penggunaan indikator ini untuk teman-teman bisa melewat trading view ya, karena di sini juga saya share juga lewat trading view. Kemudian masalahnya di sana adalah di sini tidak bisa hedging. Kalau saya seperti biasa di currency saya pakai hedging ya. Jadi misalnya ada buy, misal buy salah, maka kemudian akan saya lock dengan posisi kebalikannya gitu. Nah, kalau di saham kita tidak bisa mempergunakan hedging, tapi kita bisa melakukan satu posisi cut loss, di mana letak cut lossnya adalah di lower low atau di higher low seperti ini. Ini adalah lower low, ini adalah letak untuk opsi cut loss apabila kita salah. Tentunya buy sellingnya tetap berdasarkan tentang COC atau change of character atau ya COC change of character ya. Jadi gitu. Jadi setiap muncul COC, seperti ini, kita pakai TF 2 hour. Kemudian ini adalah letak untuk opsi cut lossnya apabila buy di harga kisaran mungkin 2000. Kita lihat dulu di buy di harga berapa ini. Misal buy di harga 2290, maka cut lossnya adalah di 2000 rupiah per lembar. Di sini di lower low. Ini satu-satunya jalan karena apa? Kita tidak bisa hedging di saham. Jadi kita harus melihat di mana lower low-nya dia berada. Sama seperti atau higher low juga sebagai letak untuk posisi stop loss atau SL-nya ada di higher low. COC muncul di sini, langsung kita tempatkan opsi stop loss-nya di 2300 ya. Jadi di kisaran ini kita buy. Kalau kita lihat mungkin sekitar mungkin buy-nya sekitar 2470 ya, kemudian 2300 di higher low ini bisa digunakan sebagai penempatan cut loss posisinya. Oke. Nah, salah satu yang paling saya suka mempergunakan moving average ini adalah buy sell mendekati buying mendekati kedua MA. Ini MA 50 ya, saya pakai MA 50 dan cross MA 50 200. Ini apabila sudah mendekati, ini lebih punya power bond yang lebih jelas daripada ini. Nah, ini jaraknya cukup jauh ya. Jadi jarak ini lebih kurang. Walaupun ini juga bagus gitu loh. Baik di sini juga bagus, tetap penempatannya adalah di lower low. Lower low-nya di mana? Tentu lower-nya pasti akan dihargain nanti lower low dia punya. Walaupun cut loss di sini ya, cut loss kita buy di sini, ini adalah opsi cut loss-nya. Itu. Nah, mempergunakan technical memang tidak, kalau melihat ini memang tidak terlalu banyak yang bisa kita ambil gitu loh. Tapi masalahnya gini, karena trennya mungkin ini pengaruhnya adalah di tren ya. Jadi selama dia masih berada di tren turun seperti ini ya, dia kan punya trennya turun, maka otomatis posisi untuk kalaupun kita buy di harga ini kan cut loss ini terlalu pendek juga kan gitu. Kita buy di 3190, kemudian di ini 2980 adalah opsi cut loss-nya kan pendek sekali gitu. Karena memang dia fasenya masih dalam fase downtrend, dia masih dalam turun. 50 masih berada di bawah MA 200. Berbeda memang kalau dalam fase yang uptrend gitu.
fase uptrend, kita bisa mengambil cuan yang cukup tinggi gitu loh. Nah, ini seperti ini. Ini kan, ini opsi buy-nya ya, anggap aja 3.300 lah ya. 3.300. Kita bisa mengambil cuan di sekitar Rp4.000 atau 4.100. Ya, ini kan lumayan tinggi karena memang trendingnya masih dalam fase uptrend. Trennya uptrend di atas ya. Fasenya gitu, 50 di atas 200 EMA. Ini adalah penempatan stop lossnya, kan tidak kena dia. Itu jadi apa ya? Jadi kalau ternyata kena cut loss dan ternyata jarak cut lossnya itu kecil, ya memang kita bisa mengindikasikan trennya lagi dalam fase downtrend. Nah, itu berbeda kalau sudah dalam fase uptrend. Seperti ini pun juga gitu. Ya. Ini kan juga sama. Baik di harga ini adalah harga cut loss ya, atau di harga cut loss di sini pun kena kan dia 300 poin dia kena cut lossnya, ya kan? Itu. Nah, ini karena memang fasenya setelahnya adalah downtrend. Turun panjang seperti ini. Ya, ini jadi indikasinya kita bisa melihatnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini buy di harga ini dapatnya juga sudah lumayan gitu loh. Kita buy di harga 2550, lepas di 2980 misal, kan cukup lumayan juga gitu loh. Karena memang fasenya dia di 2 jam ini lagi fase naik gitu ya, 50 EMA di atas 200 itu kan. Jadi apa, dalam fase yang naik ini memperkuat gitu, kita mendapatkan cuan yang lebih tinggi gitu. Nah, untuk saat ini memang kalau kita lihat di sini, ini belum ada satu fase untuk bisa misal di sini buy, teman-teman. Kalau di sini buy, ada COC-nya di sini rilis ya, buy di sini 2540, maka ini adalah cut loss posisi 2380-an gitu. Tidak terlalu tinggi. Memang fasenya masih turun sehingga otomatis dia kena cut loss di harga ini. Gitu. Jadi pointing price-nya pun masih turun di Adaro ini. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita buy lagi ya, nanti SL-nya tentu di lower di harga ini, di harga diskon ini, di harga diskon. Nanti saat ini masih dalam fase equilibrium ya, nanti bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah di Akra. Di Akra kalau kita melihat Akra ini nah ini caranya sama dengan yang saya sampaikan di ADRO tadi ya. Jadi kalau ini adalah buy, maka ini adalah sell ya, sehingga apa, porsinya adalah misal buy di 1325, stop loss di 1255, kemudian 1325 buy. Ini masih dapat kurang lebih sekitar 4.200 lah, kenaikan hanya menggunakan TF A2 atau 2 jam. Itu sama juga di sini buy. Misal di sini buy karena ada COC, buy di 1482, stop loss di harga ini, high low-nya dia punya. Kalaupun dapat sih sebenarnya juga tidak terlalu tinggi juga gitu loh, 148, 15 ya, anggap aja sekitar 50 poin lah, turun 50 poin ya. Ini sama, ini buy di 1490, dapatnya sekitar 40 poin, tinggi, asalnya di 24.100. Kemudian setelahnya adalah turun. Nah, ini sama. Jadi buy di harga ini 1485
SL di 1415 atau kalau mau lebih ekstrim di 1330. Tetapi lebih baik SL ada di harga ini 1420 karena ini yang terdekat gitu. Tidak perlu jauh-jauh sebetulnya untuk SL itu. Kita cari swing low yang paling dekat saja. Swing low yang paling dekat adalah di 1415 buy di 1485. Ini sudah lumayan dapatnya, anggap aja 100 poin itu, 100 poin lah ya, 100 poin lebih sudah dapat lumayan. Nah sama di sini buy di COC ini buy, stop lossnya di lower terdekat, ada di swing low terdekat di 1525. Ini adalah area untuk stop lossnya ya. Mempergunakan indikator ini kita tidak bisa melakukan suatu forecast ke depan. Berbeda kalau kita memakai Elliott Wave seperti yang saya pakai di beberapa saham ya, di beberapa saham sebenarnya saya pakai Elliott Wave. Ini kita bisa forecast ke depannya. Ini masih dalam fase downtrend atau memang sudah uptrend, itu bisa kalau memakai Elliott Wave. Tetapi karena kita di sini hanya memakai indikator seperti ini ya, indikator seperti ini otomatis kita open buy sell-nya pun sistemnya adalah scalping pendek lah ya, scalping pendek gitu loh. Kecuali kalau teman-teman melakukan satu opsinya adalah sekali buy dia ditahan, kemudian ada rilis COC kemudian buy lagi, rilis COC lagi buy lagi, itu berbeda itu. Contoh seperti ini saya kasih, jadi contoh seperti ini, drawing, let me see drawing, ini sudah keluar. Jadi di contoh gini, di sini sudah ada COC rilis ya, break kurang, anggap aja kita buy di 745, buy 745 ya. Nah, kan ini buy 745 lah ya. Kemudian tidak dilakukan untuk, harusnya cut loss posisi paling pendek adalah di swing low terdekat, maka di harga ini di 655 adalah opsi untuk cut lossnya. Tetapi kalau teman-teman tidak suka melakukan satu opsi cut loss, ibaratnya di sini kita menabung ya, kita buy di setiap ada COC buy, maka ini saya lebih suka seperti itu ya, 655 buy lagi, misal 655 buy di 655 gitu ya. Jadi di setiap ada rilis COC, change of character, dia baru buy. Nah, jadi ada 2 buy. Kemudian kita lihat lagi, nah, di sini COC lagi ya di 670, otomatis tidak perlu karena kita sudah punya di 655, tidak perlu buy lagi kan itu. Nah di sini kecuali kalau mau seperti saya pengen tabung lagi, oke lah buy lagi lah, lumayan lah 680 bisa. Nah, di sini buy di 680. Nah gitu kan, nah seperti itu. Kemudian naik lagi, nah, kan itu baru lepas mungkin di kisaran baru lepas setelah ada COC selling seperti ini rilis. Nah, maka ngelepasnya di harga berapa ini, mungkin 885 sell, jadi selling di 855, close sell di 855 ya. Ini berbeda teman-teman. Jadi nah, ini lebih, kalau saya lebih suka, memang lebih suka seperti ini itu loh. Walaupun kita mempunyai harga tinggi, buy di harga tinggi di harga 745 di awal, kemudian kita tambah lagi 655, buy-nya pun berdasarkan indikator yang kita punya. Kita sehingga tidak asal buy saja, tetapi kita berdasarkan indikator. Setiap ada COC buy, sehingga kita punya 3 buy ya di harga ini. Nah ini berbeda, different seperti itu. Nah close di harga ini.
Ini berbeda. Itu ya. Apalagi kalau lagi trennya lagi bagus itu loh. Trennya kalau lagi bagus, nah, seperti ini trennya lagi bagus ya. Ini buy di 750 ya, buy di 750. Oke, buy di 750. Kenapa buy di 750? Ada COC. Ada COC kan? Change of character release. Kemudian buy lagi ada COC lagi rilis. Mau tahan atau nambah? Oke, tahan aja, enggak usah nambah. Siap. Itu. Nah, kemudian ternyata harga naik. Nah, kemudian ada lagi COC rilis lagi di 1015. Ya, 1015. Walaupun harganya sudah terlalu tinggi, karena ada COC atau di sini ada COC secara higher degree ya. Saya selalu bilang kalau di saham di Elliott Wave itu ada lower degree dan higher degree. Nah, ini adalah COC yang di higher degree, maka buy di harga 900. Nah, ini baru close posisi setelah sampai ada COC sell, maka di 10.30 di sell. Nah, di sini sell, close sell di 10.30. Nah, jadi punya dua buy 750 ya. 750 dan 900. Ini COC secara lower degree ya, COC secara lower degree. Yang di sini adalah COC lower degree, ini ada COC. Ya, ini adalah COC higher degree dia punya. Gitu. Dua buy di 750 baru close di harga ini 1030. Walaupun sebetulnya juga ini masih bisa misal buy lagi di sini. Kemudian nanti buy lagi ketika ada COC lagi di bawah. Betul kan di bawah tidak ada COC sama sekali kan. Di sini kan tidak ada COC sama sekali gitu loh. Jadi nahan aja. Ya, nahan posisi dari harga 1100 mungkin 1000 anggap aja 1200, tahan sampai mungkin sudah minus 400 poin gitu loh. Minus 400 poin mau bagaimana lagi? Kita only buying apabila sudah ada COC. Selama tidak ada COC ya enggak buy kan gitu. Hanya buynya ketika ada COC saja. Kalau COC enggak rilis, otomatis tidak melakukan opsi buying kan gitu. Maka kalau ada yang buy di harga sini misalnya di buy di 1200 ya. Di harga ini buy di 1200 dan otomatis nahan minus kan di sini. Ini sampai di sini sudah tidak tahu juga apakah mau cepat cut loss atau tidak, karena sistemnya adalah oke, saya tabung saja lah. Suka-suka aja saya tabung aja, sampai bagaimanapun saya tabung, yang penting saya buy di COC. Itu dananya cukup lumayan banyak, misalnya saya beli ini hanya mungkin sekitar 2% dari porto, misal 2% porto, saya tahan aja, tidak ada masalah. Nah, ini yang lebih nyaman seperti itu. Buy nanti ketika ada COC baru yang rilis lagi. Ini kan COC di lower degree, nanti kita tunggu apakah di higher degree ada atau di lower degree lagi ada COC lagi, ya kita buy lagi kan gitu. Nah, kan. Nah, ini pun walaupun tetap kita tahan, hasilnya pun juga lumayan naik juga gitu loh. Walaupun harus menunggu selama beberapa bulan. Itu buy di 1200 bulan Juni, mungkin baru close di bulan Agustus, atau di harga ini di September baru close di 1400. Itu teman-teman, kalau kita mempergunakan SMC-nya seperti ini tanpa memperhatikan tanpa melakukan satu opsi cut loss ya. Ini apa? Seperti itu caranya. Itu.
Memang kalau lagi trending ya dapatnya lumayan banyak, tapi kalau lagi dalam downtrend ini mungkin cukup juga. Saya kasih contoh TLKM, Telkom ya, saham Telkom. Kita lihat di Telkom seperti ini, perhatikan di Telkom. Nah ini dia ya, ini dia. Oke, nah, jadi buy di 4.400 misal, karena ada COC kan di sini. Buy di buy pertama, nggak usah kasih pertama, buy di 4.400 langsung aja lah. Nah ini ya kan, di sini buy, harga turun, tidak ada COC lagi. Setelah 4.400 rilis ini tidak ada COC, change of karakternya tidak ada, adanya COC untuk sell malah. Nah, COC buy baru rilis lagi di harga ini 3.800, buy di 3.800, buy di 3.800. Nah, otomatis average kan harganya, average rata-rata nanti dapatnya. Nah, ternyata di sini tambah turun lagi. Terus baru bisa buy lagi di 3.600. Nah, di sini baru bisa buy di 3.600. Otomatis average juga kan, kita buy-nya otomatis average. Nggak tahu average-nya berapa, nanti mungkin teman bisa ngitung sendiri lah ya. Nah, kemudian harga ternyata good news-nya dia naik gitu loh. Jadi dari harga pembelian di bulan misal di bulan April beli, kemudian baru di pembelian terakhir di harga 3.600 di bulan November ya, baru kemudian sampai saat ini itu pun harga masih di kisaran 3.900. Jadi belum kalaupun di average dengan satu porsi yang sama, misal dengan lot yang sama ya, misalnya 3.800 beli 100 ya, kemudian di 3.600 juga beli 100, averagingnya pun juga tidak terlalu rendah juga gitu loh. Beda kalau 2 kali lipat mungkin averagingnya mungkin bisa lebih rendah, bahkan di 3.900 mungkin sudah BEP atau minimum BEP. Nah, tahu karena sistemnya di sini adalah kita tabung aja lah. Kita tabung aja lah, mau dia mau naik berapa, mau turun berapa, suka-suka lah. Nah ini cara yang bisa kita pakai, memakai SMC, Smart Money Concept dan crossing 2M. Tetapi di sini murni kita pakai SMC saja, EMA-nya malah tidak kita pakai gitu loh. Kita di sini hanya murni pakai ini aja, SMC saja, Smart Money Concept saja. Baik, ketika rilis COC-nya ya. Di sini pun juga masih ada gap kan, ada gap di 4.140 gitu loh. Nah, 4.140 belum di close oleh price ya, sehingga potensi ke 4.100 atau 4.200 masih cukup tinggi di Telkom. Itu teman-teman cara memakai Smart Money Concept di saham-saham Adaro, kemudian Akra, dan di TLKM. Ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Bila teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya, nanti bisa di WhatsApp number ya, nanti saya sampaikan, ada WA-nya juga. Nanti bisa teman-teman pakai WA nomor, ada 13 nomor 0859, di deskripsi ada 10697 ya, 1932. Oke, ini adalah WhatsApp nomornya. Ini teman-teman bisa kontak nomor saya yang ada di sini. Oke, bentar.
106971932. Ada 13 nomor. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan aja di WA number ini. Nanti akan kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi sepertinya kita akan skip dulu untuk Elliott wave-nya, kita skip dulu ya. Kita pakai ini berdasarkan SMG.